kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Perikop dari Sinode memberikan Matius pasal 18 sampai ayat yang ke-20, tetapi ini sangat gantung Bapak Ibu, alangkah baiknya kita membaca sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil di bawah perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Silakan Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kiranya pula dua orang yang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah yang melakukan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa melihat kisah ini bukan kisah yang luar biasa, yang biasa saja, tapi ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini dalam teks firman Tuhan dengan tema panggilan menjadi murid. Ada dua hal Bapak Ibu, tidak lama-lama kita membahas firman Tuhan ini. Karena tadi Bapak bilang jangan lama-lamanya, kalau ngomong katanya bosan. Masa sih bosan? Ada yang bosan mendengarkan firman Tuhan? Tidak kan? 1 jam, 2 jam pun mau ya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, hal yang pertama yang kita pelajari adalah apa panggilan kita sebagai murid. Nah, apa panggilan kita sebagai murid? Atau apa sih maksudnya menjadi murid itu? Tadi kita bahas murid. Apa sih maksudnya? Dalam bahasa Indonesia dikatakan Bapak Ibu, mari ikutlah aku. Apa arti kata mengikut? Apa arti kata mengikut Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada? Tidak ada? Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu mengikuti itu dari kata ikut, ya, dari kata dasar ikut artinya turut atau serta. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya makan, kemudian saya ajak Ibu Besta, kami sama-sama makan. Ikut makan, sama-sama makan. Atau kalau kita sedang gotong royong, dan kemudian saya ajak Pak Tari gotong royong, kami sama-sama gotong royong. Mengikuti, sama. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kata Yunani dalam bahasa aslinya di dalam firman Tuhan ini, kata ikut, bukan begitu pengertiannya Bapak Ibu. Katanya adalah come ye after me, berarti datanglah sesudah aku. Itu terjemahan bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Datanglah sesudah aku. Jadi Bapak Ibu, Yesus berjalan, kita di belakang Yesus. Bukan sama-sama berjalan, tapi Yesus di depan, kita yang di belakang. Itu namanya mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu mengerti sampai di sini kata mengikut, ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, Yesus pergi ke mana, murid mengikuti. Yesus pergi ke mana-mana, murid-murid kita mengikutinya.
Jadi dalam bahasa Jawa itu dikatakan nyentel. Nyentel itu ngikut kemana-mana. Kayak suami istri. Tapi saya nggak tahu ya, kalau suami istri ngikut kemana-mana. Dimana suami ada istri situ ngikut aja. Ya, ngikut kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau menjadi murid, kita harus mengikut Yesus kemana-mana. Ya. Dan kita harus mengerti bahwa menjadi murid itu Bapak Ibu berarti harus selalu sama supaya menjadi sama. Harus sama supaya menjadi sama. Harus sama supaya kita sama seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk menjadi murid supaya kita sama seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu jelas ya, sederhana sekali. Kalau mau menjadi murid, selalu bersama dengan Kristus supaya kita sama dengan Dia. Mau sama dengan Kristus, amin? Amin. Tapi Bapak Ibu, kenyataan yang kita alami sekarang ini, orang banyak berkata saya mau mengikut Yesus, tapi tidak mau bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini masalahnya. Saya mau mengikut Tuhan Yesus kemana saja, tapi Tuhan saya juga tidak mau. Saya tidak mau mengikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau percaya Tuhan, tapi saya tidak mau mengikut Tuhan kemana-mana. Karena Tuhan, kalau Tuhan masuk ke jurang atau mau jalan ke padang gurun, aduh itu kan pasti panas dan segala macamnya Tuhan. Saya maunya di rumput saja, gitu. Bahkan Bapak Ibu dikatakan tidak semua orang yang menjadi Kristen benar-benar memahami apa arti menjadi seorang murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah kalau kita menjadi orang Kristen atau kita ini murid Kristus, sungguh kita benar-benar mengikut Tuhan. Sungguhkah kehidupan kita ini seterusnya dan sampai selama-lamanya ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan. John Stott mengatakan dalam bukunya Bapak Ibu bahwa kekristenan itu hanya meluas saja tetapi tidak mengakar, sehingga banyak orang hanya ikut-ikut menjadi Kristen tetapi tidak pernah menjadi pengikut. Bapak Ibu, banyak orang yang ikut-ikut menjadi Kristen tetapi tidak menjadi pengikut. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, kita ini Kristen yang ikut-ikutan atau Kristen yang menjadi pengikut Tuhan? Nah, iya, kita harus renungkan. Kita ini menjadi Kristen yang ikut-ikut. Kenapa ikut-ikut? Karena dari nenek moyang kita sudah jadi Kristen. Maka cicit, cucu sampai ke bawah menjadi Kristen. Atau kita menjadi Kristen yang benar-benar mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang kita renungkan. Kita ini pengikut atau penggemar Yesus. Penggemar itu gini Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, senang. Tapi coba saat Tuhan Yesus, kita tuh ikut Tuhan Yesus ketika sedang menghadapi badai itu, dan kemudian perahu udah mau hampir tenggelam, kita bilang begini, jangan, aku gak mau situ lah, itu bahaya, saya gak mau ikut Tuhan. Jadi kalau enak-enak, kita suka. Tapi kalau tidak enak, saya tidak mau. Itu penggemar Bapak Ibu. Tetapi kalau pengikut, mau dimanapun saya tetap ikut Tuhan. Mau di padang gurun saya ikut, mau di padang hijau saya ikut, mau di lembah saya ikut, karena di situ ada Tuhan Yesus. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita ini penggemar atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus, amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi murid Yesus, maka harus siap mengikut Yesus kemana
berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Penekanannya kurang Bapak Ibu. Jadi mari, ini undangan, mari ikutlah aku. Jadi kalau undangan ini, kalau mau ikut ya terserah. Kalau tidak ikut juga ya tidak apa-apa. Kurang penekanannya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan begini. Yesus menemui mereka dan langsung berkata, ikutlah aku. Nah, tadi dikatakan mari ikutlah aku, dan sekarang ikutlah aku. Ini perintah atau undangan? Udah jelas undangan atau perintah? Yang pertama tadi, mari ikutlah aku, itu adalah undangan. Sekarang Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, berarti Perintah. perintah. Ini sebuah perintah bagi kita. Siapa yang serius dengan Yesus wajib. Nah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada dua pilihan, hanya satu pilihan. Wajib mengikuti Dia, dan tidak ada satu pilihan atau opsi-opsi yang lain. Jadi Bapak Ibu, poin ini sederhana, gampang tapi tidak gampang. Jadi ketika Yesus memanggil kita menjadi murid-Nya, maka Yesuslah yang berjalan di depan kita. Dia yang memimpin kita, hanya kitalah yang mengikuti Dia. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu mengikuti Yesus. Karena kenapa? Yesus berjalan di depan kita. Jadi apapun masalahnya, kalau Yesus yang berjalan di depan kita, kita tidak perlu takut. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita, karena Dia berjalan di depan kita. Yang harus kita lakukan adalah mengikut Dia kemana saja. Tapi Bapak Ibu, sayangnya banyak orang Kristen suka ngatur-ngatur Tuhan. Sukanya ngatur-ngatur Tuhan. Contohnya apa sih? Petrus tuh. Nah, kalau kita melihat seorang Petrus, ya, dia itu mencegah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus nanti mau ke Yerusalem, ya, pada saat nanti dia akan diselibkan. Tuhan Yesus berkata, aku akan ke Yerusalem. Tapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyalah iblis. Enyalah iblis, atau pergilah. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan pergilah. Yesus bilang kepada Petrus, pergilah iblis ke belakangku. Ya, enyalah iblis. Yesus bilang, pergilah iblis ke belakangku, jangan menjadi batu sandungan atas pelayanan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tuh suka ngatur Tuhan. Maunya Tuhan, kalau Tuhan berjalan di padang rumput, di tempat yang aman-aman, damai-damai, kita mau ikut Tuhan. Tapi pas Tuhan Yesus berjalan di padang gurun, kita bilang, Tuhan aja yang berjalan ya. Saya tinggal di padang rumput. Nanti kalau udah sampai Tuhan di tujuan, telepon ya Tuhan, atau jemput, saya lokasi. Itu kita Bapak Ibu suka ngatur Tuhan. Sadar nggak kita suka ngatur Tuhan? Ini kesalahan kita Bapak Ibu. Banyak orang Kristen melakukan kesalahan ini. Saat keadaan baik, saat situasi baik, aman, ngikut Tuhan. Tapi coba saat dia lagi susah, bangkrut, gagal, tidak mau ikut Tuhan. Tapi tadi pas Tuhan berkati dia, wah semangatnya luar biasa. Pas ada masalah, mundur. Kenapa nggak gereja Bu? Pak, banyak utang. Kenapa nggak gereja Bu? Wah, ya kan masalah kami. Bagaimana masalah selesai kalau tidak datang kepada Tuhan? Kalau tidak tidur di rumah selesai nggak masalahnya? Tidak. Ikut Tuhan, baru masalah selesai.
dalam pimpinan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi murid artinya mengikuti Yesus terus menerus. Menjadi murid artinya mengikuti Yesus terus menerus. Dan yang kedua adalah menjadi murid harus menjalankan misi Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya berhenti ikutlah aku. Oh, enak kali kalau kita ikut. Ikut aja lah. Tapi Tuhan tidak berhenti hanya kata ikutlah aku. Dia berkata, dan kamu akan kujadikan pejalan manusia. Ini dia. Dan kamu akan kujadikan pejalan manusia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Dengan kata lain Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menjadi murid, tetapi kita menjadi murid yang akan memuridkan orang lain. Memuridkan orang lain artinya Bapak Ibu, kita berbagi kasih Tuhan. Apa yang sudah kita alami dari Tuhan, kita bagi supaya orang lain diberkati, supaya orang lain menjadi murid Kristus. Gitu. Tapi kan Bapak Ibu, kalau Bapak Pendeta ajak pemuridan, Pak, saya itu gak bisa banyak ngomong, Pak. Saya gak ngerti. Kan di gereja kita Bapak Ibu sudah ada buku pemuridan. Bapak Ibu bisa baca. Nanti suatu saat kita diajak oleh Bapak Pendeta ikut pemuridan, kita bisa memuridkan orang lain karena kita sudah belajar. Kita tidak bilang berkata lagi, Bapak gak bisa. Karena kenapa Tuhan ada di depan kita? Tidak ada kata yang tidak mampu Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk tidak mau menjadi murid karena ada janji Tuhan. Di sini dikatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjalan manusia. Kalau bahasa Indonesianya, menekankan kamu. Kamu akan kujadikan penjalan manusia. Di sini yang ditekankan adalah kamu. Tapi dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, bukan kamu yang ditekankan, tetapi aku. Ya. Dikatakan ikutlah aku. Terjemahan bahasa aslinya berkata begini, ikutlah aku dan aku. Aku siapa di sini? Tuhan Yesus. Dan aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Ini artinya. Tadi bilang, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Bahasa aslinya berkata begini, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau tadi di bahasa Indonesia itu ditekankan kamu, di sini di bahasa aslinya ditekankan aku. Aku siapa di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadikan kita murid, sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus yang menjadi aktif, yang menjadikan kita penjala manusia. Yang Tuhan Yesus juga yang mampu. Makanya Bapak Ibu kalau diajar pelayanan, saya nggak mampu Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang mampukan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang takdir, Tuhan juga yang akan memampukan. Jadi tidak perlu takut. Apa nggak bisa lupa? Kita mungkin ini contoh ya Pak Eka. Pak Eka nanti ketua Natal sama kita. Oh Pak, nggak mau nggak Pak? Cari yang lain, nggak mau Pak. Tuhan yang pilih, Tuhan yang takdir pasti bisa, mampu. Itu janjinya. Tugas kita hanya menjadi murid dan mengikuti prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menjadi hal penting bagi kita pada hari ini? Yang pertama adalah tidak mau menjadi murid dan tidak mau memuridkan orang lain. Artinya tidak mau berbagi kasih kepada orang lain, berbagi cerita firman Tuhan
menjalani pelayanan, kurang percaya diri dalam menjalankan misinya, berarti kurang mempercayai bahwa Yesus mampu untuk memampukan kita. Jadi ketika kita kurang percaya diri, kita kurang mampu bahwa Yesus tidak mampu memampukan kita. Jadi jangan kau bilang berarti aku kurang mampu. Kalau kita berkata kurang mampu, berarti kita kurang mempercayai kemampuan Tuhan yang memampukan kita. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Panggilan kita menjadi murid, yaitu mengikut Yesus kemana saja. Dan yang kedua adalah panggilan kita sebagai murid harus menjalankan misinya. Apa tadi? Mengikut Yesus. Dan kata Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang kita pelajari dari teks firman Tuhan pada hari ini, yaitu harga yang harus dibayar menjadi murid. Harga yang harus dibayar menjadi murid, yang pertama, meninggalkan pekerjaan. Ini susah ini, Bu. Menjadi murid meninggalkan pekerjaan, berborong. Gak maulah, enak saja pekerjaanku baik, udah bagus, udah gaji 10 juta sebulan, 100 juta satu bulan. Masa disuruh ngikut Yesus, masa ninggalin pekerjaan, Bu? Oh, ibu inilah. Kan seperti itu, Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus yang bilang. Nanti kita melihat maksudnya seperti apa di sini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menantang para murid yang pertama, yaitu Andreas dan Simon Petrus, yaitu ikutlah aku, maka apa yang dilakukan oleh Andreas dan Petrus dikatakan di ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ketahui Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ini, ketika mereka dipanggil Tuhan Yesus dan kemudian mereka mengikut Yesus dan meninggalkan jalannya. Wah, hebat kali Tuhan Yesus. Baru pertama kali ketemu murid, lalu mereka meninggalkan pekerjaannya dan ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan kepada kita bahwa pertemuan Simon Petrus dan Andreas pada saat di Danau Galilea ini bukan pertemuan yang pertama. Karena Andreas dan Petrus sudah bertemu Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya. Kalau kita nanti bisa membaca di dalam Yohanes pasal 1, dijelaskan di sana. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus datang dan dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka ada beberapa murid dari murid Yohanes Pembaptis ini mengikuti Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah Andreas. Dan kemudian Bapak Ibu, Andreas ini mengajak saudaranya Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Dan kemudian pada saat itu terjadi percakapan, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kamu tinggal di mana? Tuhan Yesus tinggal di mana? Dan apa kata Tuhan Yesus? Marilah, datanglah, marilah lihat. Datanglah, marilah lihat. Jadi pertemuan pada saat itu Tuhan Yesus baru mengajak Andreas dan Simon Petrus untuk mengikuti Dia. Tetapi Andreas dan Simon Petrus ini Bapak sudah melihat banyak keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka di Danau Galilea itu, dan Tuhan bilang begini, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lalu respon mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kenapa? Karena sudah ada pertemuan sebelumnya. Tuhan Yesus itu tidak salah pilih, Bapak Ibu. Jangan berkata aku ini salah pilih, aku ini salah kok dipilih jadi ketua panitia, aku ini salah pilih kayaknya jadi ketua Natal. Contoh ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah